Mau mulai? Tunggu. Ibnu nggak ada di sini ya. Tuh, kasihan banget ya. Syahrul ada di sini nggak? Padahal sama-sama, dia sama-sama jomblo tuh, tapi sekarang Ibnu kencan sama Stafa tuh. Jadi nggak bisa nge-roasting. Oke. Iya, Ibnu ngedate parah banget sama Stafa lagi. Parah banget ya. Sekarang Ibnu udah. Padahal aku udah mau nyiapin soal tuh buat si Ibnu. Oke, kita bahas aja ya tentang persen. Nah, persen tuh kegunaannya tuh banyak untuk kehidupan sehari-hari juga. Misalnya kalian mau ngitung diskon, kemudian ngitung analisis data gitu. Apalagi kalau kalian mau masuk statistika, itu berguna banget persen. Itu pajak, komisi, ya. Pajak kita masuk ke kantongnya DPR. Salah, maaf. Maksudnya pajak kita masuknya ke untuk digunakan untuk negara. Kita ice breaking dulu, asik. Ice breaking dulu. Kalau ada barang di diskon 50% plus 20%, apakah barang tersebut sama dengan diskon 70%? Coba, beda. Beda ya. Jadi kalau barang di diskon 50% plus 20%, artinya barang 1 juta ini kita diskon 50% dulu. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama, dia diskon dulu 50%. Diskon 50%, jadinya kan 500.000. Maka barangnya jadinya 500 ya. 1 juta kurangin 500, dia 500.000. Diskon kedua itu 20%. Berarti diskonnya 100.000. Bayarnya jadi 400.000. Ada rumus diskon kalau A plus B, jadi ini lebih cepat aja. Kalau misal diskonnya 2 kali, diskon A plus B, itu total diskonnya sama dengan A ditambah B minus A kali B per 100. Artinya, kalau dia diskonnya 50 plus 20, total diskonnya itu 50 tambah 20 minus 50 kali 20 bagi 100. 60. Jadi, dia didiskon 60%. Bagaimana? Sampai sini udah kebuka belum otak-otak kalian? Siap. Ojan tuh selalu siap tuh. Ojan tuh yang main ini kan tatap mata saya. Bisa dipahamin nggak? Ya lumayan kebuka, Kak. 300 tuh gimana? Apa yang 300? Enggak. Coba aku ini ya. Aku tambah dulu. Tunggu. Jadi, kalau misalnya diskon 50% ditambah 20% itu tidak sama dengan tuh, nah, serong kiri apa serong kanan ya? Aku lupa simbolnya. Serongnya kayak gini kan, bener? Atau, oh, kebalik ya? Tidak sama dengan tuh, tidak sama dengan gini ya? Tidak sama dengan 70%.
Sampai sini paham dulu nggak? Dia beda. Jadi misal nih kita punya barang 100.000. Kita punya barang 100.000. Dia dibanderol dengan diskon 50% plus 20%. Artinya, barangnya itu yang pertama dia didiskon dulu 50%. Jadi pertama diskon dulu 50%. Didiskon 50%, berarti kita bayarnya berapa? Bayarnya berapa persen harga barang? 50% juga kan? Kan kita tuh bayar barang pasti 100% dari harga barang. Jadi kalau kita bayar, itu pasti 100% harga barang. Ya kan? Nah, kalau misalnya diskonnya 50%, berarti kan kita bayarnya cuma 50%. Bayarnya 50%. Berarti 50 per 100 kali 100.000. Jadinya 50.000. Terus yang kedua ada plus 20%. Artinya setelah didiskon 50% ini, dia dapat diskon 20%. Kalau diskonnya 20%, berarti kita bayarnya berapa persen dari harga barang? Bayarnya 80% kan dari harga barang. Jadi kita bayarnya 80%. 80% tuh 80% dari yang udah didiskon atau yang belum. Yang udah didiskon 50% atau yang belum. Yang udah. Jadinya 80 per 100 kali 50.000. Yaitu 40.000. Itu diskon 50 plus 20. Kalau dia diskonnya 70%, berarti kan kita bayar cuman 30% kan? Kalau diskonnya 70%, kita bayar cuman 30%. Berarti kan 30 per 100 kali 100.000. Jadi 30.000. Beda. Gitu. 80% itu dari gini. Kan dia diskonnya 20%. Dia diskonnya 20%. Berarti kita bayarnya adalah 80%. Ini tapi aku hafalnya aku mesti kalau gitu. Ngelek ya? Tunggu bentar. Agak ngelek ya. Bentar. Masih ngelek nggak ini? Masih ya? Sih. Tunggu. Hmm, coba kita. Ya dah, semoga nggak ngelek lagi. Gimana kalian bingungnya dari mana? Apa yang membuat kalian bingung? Rumusnya. Kenapa? Rumusnya di mana? Kan dia diskonnya 50%. Nah, Malvi bingungnya di mana? Cara pakai rumus. Jadi gini, kalau misalnya diskonnya 50 plus 20,
dia didiskon dulu, diskon dulu 50 dulu. Baru dia didiskon 20. Setelah dapat diskon 50, dia dapat diskon 20. Jadi cara pakai rumusnya tuh kayak nggak langsung didiskon 50% plus 20%. Kalau kamu belanja di pasar, biasanya bentar, kasih tambahan lagi deh. Nah, misal kamu ada barang 300.000 nih. 300.000. Yang mana? Oh, bukan yang itu, Kak. Terus yang bingung yang mana? Oh, Mik aja. Mau, Mik. Coba Onyx aja. Kan apa yang kamu bingung? 80 per 100. Kan ini, dia kan kamu udah sampai sini. 50.000 udah paham belum? Kan dia kan kalau misalnya kita tuh kan bayar itu pasti 100% dari harga barang dong. Kita bayar itu pasti 100%. Nah, kalau dia diskon 50%, dia kan bayarnya cuma 50%, 50.000. Nah, 50.000 ini baru didiskon 50%. Ini itu baru dapat diskon 50%. Sekarang dia dapat tambahan 20% dari 50.000 ini. Dapat diskon 20%, karena diskonnya 20%, kita bayarnya pasti cuma 80% dong. 80% dari 50.000 ini. Jadinya 40.000. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada rumus lagi. Sebenarnya, ya dibagiin. Kalau misalnya diskonnya double, ini aku nggak tahu dapat dari mana ya, cuman ini rumusnya aja. A plus B, total diskonnya itu rumusnya A plus B minus A kali B bagi 100. Misalnya dia tadi kan diskonnya 50 plus 20 ya. Tadi kan kita punya dia diskonnya 50 plus 20. Diskonnya 50% plus 20%. Berarti total diskonnya itu 50 tambah 20 minus 50 kali 20 per 100. 70 kurangin 10, 60%. Nah, total diskonnya kan 60%. Berarti kan kita bayarnya 40% dong. Kita bayarnya 40%. 40% dari tadi harga awal. Jadi 40% dikali harga awal, yaitu 100.000. Jadinya 40.000. Bebas kalian mau pakai yang mana. Kalau mungkin nanti pas ujian bisa pakai ini, tapi kalau buat konsep kalian boleh pakai ini dulu. Ya, sampai sini gimana? Tujuh puluh kurangin 10 kok 10 sih, Kak? Ini 60 sayang. Katanya kayak 10 ya? Ini 60 sama dengan 6. Enggak, ini aku pakai pemisahan yang 100.000 dulu. Tadi yang S backingnya bentar.
Ini aku kasih contoh dulu. Oke, sampai sini. Oke, lanjut ya. Nah, kalau harga barangnya naik 20%, lalu turun lagi 20%, kira-kira balik nggak ke semula? Jadi kita punya barang nih, misal harganya 50.000 atau 30.000 deh. 30.000, dia dinaikkan 20%. Ini ilmu ekonomi nih. Di sini ada yang mau masuk ekonomi nggak? Ekonomi akuntansi? Nah, ini pasti kalian bakal ketemu ini. Aku tuh kan kerjanya juga ada ekonomi sama akuntansinya ya. Jadi ngerti bahwa nanti bakalnya kalau ekonomi akuntansi itu pasti ketemu kayak gini. Misal nih kalian memprediksi suatu ekonomi Indonesia kan. Dia tiba-tiba naik inflasi, terus tiba-tiba diturunkan lagi. Sebenarnya itu balik gak sih ke semula? Nah, di sini adalah kita kuncinya. Misal nih, yang ini ya, harga barang ya. Aku, misal kita punya barangnya 20.000. Kita punya harga barangnya 20.000. Kalau naik 20%, berarti naiknya berapa ini? 20%. Berarti kan 20 per 100 kali 20. Jadi 4 ya. Berarti dia 20 ditambah 4. Jadinya harga barangnya 24.000. Ini yang pertama. Kemudian dari 24.000 ini diturunkan 20%. Turun 20%. Berarti 20%-nya dari 24. 20 per 100 kali 24. Berarti 4,8. Artinya 24.000 dikurangin 4,8. 16, ya, 19,2. Jadi beda, nggak balik ternyata. Bingung nggak kalian? Coba, aku ini ya, ke sini ya. Bentar. Nomor 2 tadi ya. Tadi ini penjelasan nomor 1, ini penjelasan nomor 2 di sini. Ada barang nih. Barang dinaikkan 20%. Dinaikkan 20%. Lalu diturunkan lagi 20%. Diturunkan 20%. Ini pemisahan aja yang tadi 20.000 itu ya. Coba deh harga awalnya A. Kita misalkan harga awalnya A. Sepakat sampai sini? Kalau harga awalnya A, harga awalnya kita misalin A. Oke, jadi kita sembarang angka nih.
A-nya mau berapa? Nah, kemudian kita naikkan 20%. Kita naikkan 20%. Jadinya berapa? 20% dari A itu berapa sih? 20/100 dikali A. Jadinya 0,2 A ya kan? 0,2 A. Kalau dinaikkan berarti nambah apa kurang dari A-nya? Nambah. Jadinya berarti kan A tadi ditambah 0,2 A. Hasilnya A ditambah 0,2 A. Samaan linear nih. Kalau simbolnya sama tinggal nambahin aja. A ditambah 0,2 A. 1,2 A. Jadi ini 1,2 A. Lalu ini keluar ya di SNBT. Hati-hati. Yang kedua, dia diturunkan 20%. 20%-nya dari siapa? Dari A tadi apa 1,2 A? Lalu diturunkan. Ayo, PU nih, logika. Dari 1,2 A. Berarti 20/100 dikali 1,2 A. Jadinya berapa? 1,2 kali 2. Ding, ding, ding. 1,2 kali 20 itu berapa sih? 24 kan? 24A dibagi 100. 24 dibagi 100, 0,24A. 0,24A. Nah, berarti gimana nih? Dari kan turun kan? Dikurangin apa ditambah? Dikurang. Dikurangnya dari yang mana? Dari 1,2-nya atau yang A-nya? Dari 1,2-nya. Berarti 1,2A dikurangin 0,24A. Jadinya berapa? 1,2 kurangin 0,24. 0,96A. Berarti dia sebenarnya nggak kembali ke semula. Malah turun dari A jadi 0,96A. Jadi hati-hati. Nanti kalau di ilmu ekonomi nih, kayak tiba-tiba ada barang dinaikkan lalu diturunkan. Itu kita untung nggak sih gitu. Nah, kita ngitung di situ. Makanya kalian tetap ada nggak sih kalau pas Lebaran harga kan naik nih, ya kan? Harga bawang, harga apa naik, terus tiba-tiba turun, terus naik lagi, tiba-tiba turun. Tapi kenapa kita selalu terjadi inflasi? Ekonomi kita selalu makin rendah. Karena kayak gini, karena sebenarnya kita nggak kembali ke semula, tapi kita malah merugi, gitu. Jadi sebenarnya kalau naik turun tuh nggak menguntungkan untuk pedagang, kasihan ya. Iya, mau beda angka pun, mau angka berapapun tidak akan pernah kembali ke semula gitu. Jadi sampai sini sudah ngerti belum konsep diskon, konsep untung kalau ada
ditambah atau lalu itu pasti nggak akan kembali ke semula gitu. Oke, bisa dilanjut ke sini. Oke, nomor 3. Dari 30, jika 30% suka matematika, 25% suka keduanya. Berapa persen siswa yang suka salah satu aja? Harusnya nggak, jawabannya, sorry, ini nggak ada di sini ya. Nah, yang suka salah satu saja. Kalian udah pernah dapat rumus ini belum, diagram Venn? Belum ya? Kan ini, kalau di soal himpunan, artinya kalau suka ada kita bikin diagram, ini yang suka matematika, ini yang suka IPA. Nah, si X ini adalah yang suka keduanya. X itu suka keduanya. X itu suka keduanya. Nah, terus kalau 30% suka matematika itu bukan di sini 30%-nya, tapi di keseluruhan diagram Venn ini. Jadi kalau kalian mau masukkan ke sini, ke diagram, kalian masukkan dulu yang suka keduanya ada 10% kan? Suka keduanya 10%. Nah, suka matematika 30% tuh total ini harus 30%. Berarti yang suka MTK aja berapa? Kalau total diagramnya tuh harus 30%. Sedangkan dari 10 itu udah suka keduanya. Jadi cuma 20% aja. Berarti yang suka MTK aja itu 30% dikurangin yang ini 10%-nya. Jadi dia hanya 20%. Yang suka IPA pun sama. Yang suka IPA ini totalnya harus 25%. Berarti yang suka IPA saja berapa? 15%. Kalau yang suka salah satu aja, berarti dia suka matematika atau IPA. Suka salah satu aja itu, suka matematika atau IPA. Suka salah satu saja, ini suka MTK atau IPA. Nah, kalau atau kayak gini, di peluang atau di diagram Venn, dia ditambah. Berarti yang suka MTK-nya ada 20, ditambah yang suka IPA 15. Jadi yang suka salah satu saja itu 35%. Jadi kalau misalnya atau itu tambah.
Jadi kan dia penjumlahan set irisannya. Tapi kalau dan itu kali. Bingung nggak kalian? Hai Ibnu, ya ampun, gila. Eh, kok cepet banget ke date-nya? Berhasil nggak tuh? Ya, mana katanya mau motoin ngedate-mu Ibnu? Is. BTW aku udah bikin soal tentang kita kan nanti PU masuk ke negasi ya. Negasi sama silogisme. Udah tuh aku udah bikin soal untuk nge-ghosting Ibnu. Enggak banget Ibnu. Gimana? Sampai sini. Bisa dipahamin kah? Atau ada yang masih bingung? Gila si Ibnu tiba-tiba langsung paham guys. Kang. Kalau MTK Discord harus Ibnu, Fauzan, sama Syahrul deh. Oh bikin soal ghosting saya. Tenang aja, jangan aku udah mau ghosting kamu kok. Udah tuh nama-nama yang akan ku catat untuk ghosting selamanya. Tapi kalau kita ketemu di UI, pasti aku bakal ghosting sih. Di sini oke? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Nah, bentar. Ini udah masuk ke situ, S-Banking benar. Sekarang kita masuk ke materi yang paling dasarnya. Kan Kak Ira tuh ngajar gitu ya di pesantrennya. Nah, di pesantren tuh materi matematika kelas 10 tuh ini persen pecahan gitu. Jadi kalian harus membuktikan bahwa kalian lebih jago daripada anak kelas 10. Yes. Persen kepecahan. Nah, persen itu artinya per 100. Jadi kalau 30% mau kita jadikan pecahan, artinya 30 per 100. 30 per 100 namanya pecahan. Jadi pecahan tuh bentuknya A per B. Pecahan itu bentuknya A per B, di mana A dan B bilangan bulat. A dan B bilangan bulat. Jadi kalau misalnya 5,5 per 7 boleh nggak Kak? Nggak boleh ya. Jadi harus bilangan bulat. Nah, kalau persen ke desimal itu udah bentuk 0, kan kalau dia komanya naik, jadi misal ada 4 per 100. Ini kan koma 2. Berarti di belakang di belakang koma harus 2 angka. Jadinya 0,04. 7 per 10, 7 per 100 itu kan 2 angka. 0,07. Desimal kepecahan. Berarti kalau desimal itu kan tadi kita lihat aja ini 0,8. Berarti 8 per berapa? Di belakang koma cuma 1. Berarti dia per 10 atau per 100? Per 10. Jadi per 10 ini pecahan. Tinggal kita sederhanakan. Kalau mau disederhanakan, itu atas dan bawah harus sama. Misal aku mau bagi 4, ya bawah juga bagi 4. Tapi kan sayangnya 10 nggak bisa dibagi 4 ya. Hanya bisa dibagi 2 dan 2. Totalnya berarti dia 4 per 5. Ini bentuk sederhana.
Nah, di aplikasi pecahan itu, untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jadi misal, ada voting nih, di Zoom ini ada berapa anak ya? Ada 75 anak. 75 anak. Yang setuju bahwa Fauzan jadi rektor UI, amin. Aminin dong. Jadi rektor UI itu 30 anak. 30 dikit banget ya. 50 deh, dan 50 anak. Nah, kira-kira berapa bagian yang setuju? Berapa bagian yang setuju? Berarti kan bagian yang setujunya dari 50 anak ini per total anak, 75. Sederhanakan, masing-masing kita bagi 25, atas bagi 25, bawah bagi 25, jadi 2/3 bagian setuju. Kalian harus mendekati Ojan tuh, biar masuk UI. Dia kan calon rektornya, guys. Itu bagian. Nah, kalau misal nih, 18 laki-laki dan 12 perempuan. Kira-kira bagian dari perempuannya berapa? Bagiannya perempuan berapa? Di kelas nih ada 18 orang laki-laki dan 12 perempuan. Berarti berapa bagian perempuan di kelas? 12 per total. Jadi harus per total. Itu. Per 30. Jadi per 30. Kita sederhanakan. Bagi 6, 2/5. 4/100 di desimal gimana? Jadi gini, kalau desimal, itu kalau naik angka aja. Kan dia per 100. Per 100. Nolnya 2. Artinya kalau mau naik ke atas, itu harus ada angka 2 angka di belakang koma. Kalau per 10, 1 angka di belakang koma. Per 100, dia 2 angka di belakang koma. Masalahnya kalau 0,4 aja, itu hanya 1. Berarti kita minta tuh bantuan 0 di depan 4. Agar di belakang koma 2. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau si Norman tuh yang dulu kan zaman kan ada nggak sih yang Ai Caca Caca gitu, yang India tuh, ya kan? Ya kan Norman kan? Sekarang mah Norma yang di eh Nor Norma Rosi ya, sih ada namanya Rosi nggak sih? Nggak ada ya. Nah, Norman Kasaung ya. Nah itu dia beli mobil bekasnya segini. Tapi 2/5 dari harga asli. Jadi kalau kita bilang ada 2/5 harga aslinya sama dengan 2.400. Nah, kalau mau cari harga aslinya aja, gimana tuh? Kira-kira, aku mau tahu harga aslinya aja. 2/5 harga asli. Kalian tahu nggak sih kalau ada ini? Kan kalau kita punya pecahan A per B, itu kalau kita kalikan dengan B per A, sama dengan 1. Ya kan?
A per B kali B per A, coret-coret, dia 1. Berarti kalau misalnya mau 2/5 harga asli, tapi yang mau tanyain harga aslinya aja. Berarti kita kalikan dengan berapa? 2/5-nya. Kan 2/5 harga asli sama dengan 2.400. Kalikan dengan 5/2 ya. Berarti masing-masing kalikan dengan 5/2. Biar nggak cemburu. 2/5 kita kalikan dengan 5/2. Kanan kiri kalikan dengan 2. Sorry, maaf. Kiri kalikan dengan 2. Kanan juga kalikan dengan 2. Kanannya kita kalikan dengan 2. Jadinya ketawa nih, ini kan habis. Dia harga asli. 2.400 kita sederhanakan. Berapa ini? 12, 6.000 ya? 6.000. Sampai sini, apakah sudah dimengerti? Sudah ya? Nah, oke. Nah, kalian tahu nggak kalau jumlah bagian pecahan, misal nih, kalian beli kue, kue terus dipotong-potong sama adik kue, kalian punya kue, terus dibagi-bagi sama adik kalian. Dibagi-bagi sama adik kalian. Jadi kalian punya kue 1. Kue utuh 1. Dibagi sama 3 orang. Masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat 1/3 ya. Berarti orang pertama dapat 1/3, orang pertama dapat 1/3, orang kedua juga dapat 1/3, orang ketiga dia pasti dapat 1/3. Nah, kalau kita totalin, total dari bagian orang ini berapa? Total mereka masing-masing dapat. Berarti kan kalau mereka kita totalin masing-masing bagiannya 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Itu 1. Ya, 3/3 atau sama dengan 1. 3/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Nah, 1 ini jadi kalau pecahan banyak bagian itu harus 1 total keseluruhannya. 1. Kenapa dia 1? Sebenarnya berangkat dari sini. 100% itu sama dengan 1. Sama dengan 100/100. Sama dengan 1. Jadi banyaknya bagian, kalau kita totalin, dia harus 1. Sampai sini oke? Tentang brainstorming ini. Nah, harus 1. Sekarang ini, kalau ada karyawan,
diketahui gajinya kalau yang lebih dari 20.000 satu. Yang 15 sampai 20.000 setengah. Sisanya kurang dari 15. Berarti cara carinya gimana? Cara mencarinya. Jadi dibagi 3 kasta nih karyawan. Ada yang kurang dari 15.000, 15 sampai 20, lebih dari 20. Jadi aku tulis di sini aja, nomor 3. Nomor 3 ya ini ya. Ada karyawan yang gajinya lebih dari 20.000, tadi berapa? Seperempat, setengah, oke. Seperempat sama setengah. Sama dengan seperempat. Antara 15 sampai 20, dia setengah. Yang kurang dari 15 itu berapa? Betul, tinggal satu. Kan totalnya harus satu. Total ini harus satu. Berarti kalau kita mau mencari yang kurang dari 15, tinggal 1 minus seperempat minus setengah. Ini. Boleh ya kalau mau nanya soal di grup matematika, tanya aja. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi total pecahan tuh harus satu. Satu tuh bagian. Jadi mereka totalnya harus satu. Artinya, kan yang seperempat ditambah setengah, ditambah bagian dari 15.000 ini, harus satu kan? Ini kan prinsipnya. Dia harus satu. Satu kan 100%. Jadi utuh. Kita anggap dia utuh. Utuh tuh kan satu. Kayak yang kue bagusan loh. Kuenya kan satu. Bagian juga harus satu totalnya. Nah, dia mau cari yang kurang dari 15 aja. Kita mau pakai pindah ruas apa enggak nih? Nah, enak banget ya, nggak pakai pindah ruas. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, berarti kan kalau yang kurang dari 15.000, itu berarti satu ini kita mau ngilangin seperempat sama setengahnya kan? Kurangin seperempat, kurangin sama setengah. Cara mengurangi masih ingat nggak? Yaitu kita menyamakan penyebutnya dulu. Pakai KPK. Betul, pakai KPK ya. KPK-nya berapa aja nih? Kan satu nih kan satu per satu ya artinya ya. Dua, dua itu kan 2/1. A itu A per satu. Jadi kan satu per satu. Ini per satu. Kita cari nih. KPK dari satu, 2, sama 4 berapa? Cuma udah baca KPK 4 ya. 4. Jadi kita samakan penyebut jadi per 4 semua. Satunya gimana cara nyarinya? Udah 4 semua nih. Satunya jadi 4. 4 bagi 1, 4. Minus 1, minus 2. Jadinya tinggal
Dewi Persik. Gila guys, ada Dewi Persik cuy. Jadinya 1/4. Jadinya berarti bagian karyawan yang gajinya kurang dari 15.000 itu 1/4. Enggak dong, emang kurangin 4. Coba, kan 4-nya ini kamu bagi sama 2. Sorry. 4 4 dibagi 2 itu 2. Dikali 1, jadi 2. 4 kurangin 1 kurangin 2. Gimana, bingung nggak? Semakin lama aku semakin bingung. Ea, ea. Aman. Oke, aku lanjut ya. Ya, iya karena pindah ruas. Is. Gimana ya Upin Ipin tuh ya? Is. Tunggu ya. Kalian pengen jadi Upin Ipin gak sih? Upin Ipin tuh padahal kelahiran tahun 2002 loh. Lebih tua daripada aku setahun itu. Cuman dia TK mulu. Enak ya jadi Upin Ipin. Seandainya aku jadi Upin Ipin. Astaga, aku sih lah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang aplikasi dari desimal. Ih, offside banget. Parah banget. Ih. Nah, aplikasi dari desimal. Desimal tuh juga bisa menyatakan bagian juga. Sama kayak pecahan. Cuman bedanya kalau desimal itu bentuknya udah koma-koma. Koma. Nah, desimal dari keseluruhan. Misal nih, ada berapa siswa di sini? Ada 73 siswa. Wah, 2 udah keluar, parah banget. Oke, ada 73 siswa. Nah, bagian yang setuju, 0,73 jelek banget, 0,75 aja lah. 75. Nah, 0,4 bagian di Zoom ini setuju Ira jadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Nah, kira-kira berapa yang setuju? 0,4 bagian setuju. Berarti berapa orang yang setuju? Yang setuju tinggal 30 ya. Berarti kan kalau yang setuju itu dia tinggal
0,4 dikali sama 75. 0,4 sama 75. Berarti tinggal 4/10 kali 75 aja. Ya 30 ya. 30. Jadi 30 orang yang setuju. Ini cara desimal. Nah, kalau dari setuju lah Kak Eka jadi presiden. Asik tuh. Nanti setiap anak harus bisa matematika dan pengenalan umum. Itu dari TK mereka belajar kuantor. Asik tuh. Adikku aja yang kelas 3 SD udah aku ajarin kuantor, biarin. Sampai dia nyerah nangis-nangis apa. Tapi sekarang dia udah hafal rumus implikasi loh. Jika maka terus kalau ngomong tuh sekarang pakai kata-kata jika maka gitu. Gemes banget aku. Kan kita harus belajar UTBK dari bayi. Karena kan susah ya soal UTBK. Nah ini, kalau ada 40 siswa, 0,6-nya laki-laki. Termasuk juga, tadi kan pecahan tuh totalnya harus 1 kan. Ya kalau misalnya desimal, itu juga harus 1. Ini kan 0,6-nya laki-laki. X-nya perempuan. Pecahan tuh harus 1. Karena 100% tuh 1. Ini bagian dari laki-laki ditambah perempuan, dia harus 1. Jadi perempuannya berapa? Perempuannya 0,4 ya. 0,4. 0,4 bagian. Kalau banyaknya tinggal kita kalikan dengan 40 aja. Jadi 16. 16. Paham? Oke. Sekarang nomor 2. Ada tangki 800 liter. 0,4 dari mana, Kak? Oh, jadi gini, kan kalau pecahan, masing-masing bagian totalnya harus 1. Karena 100% itu sama dengan 1. Ya, hidup tuh harus 100%, nggak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya dia harus 1, udah diambil nih 0,6-nya laki-laki. Sekarang berapa bagian dari perempuannya aja? Tinggal 1 kurangi 0,6, yaitu 0,4. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada tangki 800 liter. Tangkinya 800 liter. Dia terisinya 0,875 bagian. Haha. Terisi 0,875 bagian. Nah, ini berapa liter? Gimana nih? Kan tadi kalau misalnya 40 siswa, 0,4 bagian perempuan, berarti perempuannya dikalikan dong 0,4 kali 40. Berarti ini air dalam tangki berapa? 0,875 tuh ada berapa angka di belakang koma? 3. Berarti 875 per berapa? 10, 100, 1000, sejuta, 1000. Terus diapakan? Dikali sama 800-nya. Hitung sedikitlah kalian. Ya, 700 liter. Jadi 700 liter.
Oke. Nah, nomor 3. Nomor 3, 0,25 dari 20 peserta tidak finish. Yang finish berapa? Bisa aku nambah bagian lagi aja. Oh, tambah halaman. Tablet baru nih. Kan aku 0,25 dari 120 peserta tidak finish. Itu pinter-pinter. 0,25 dari 120 peserta tidak finish. Berarti yang finish berapa bagian? Yang finish 1 dikurangi 0,25. 0,25 jadi 0,75. Berarti 75 per 100 kalikan dengan 120. 90 ya. 90 peserta. Sampai sini bisa dimengerti? Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang aplikasi persen. Iya, harus dikurang 1. Kalau bagian itu harus dikurang 1, karena total bagian itu harus 1. Nah, sekarang persen itu sering dipakai untuk kenaikan, diskon, laba, komisi, dan pajak. Pajak nih, siapa yang suka pajak? Nggak ada sih. Nah, kalau kenaikan atau penurunan, itu selisihnya dibagi harga awal dikali 100%. Tadi kan diskon juga harganya 100% dikurangin diskonnya kali harga awal. Untuk komisi, berapa persen komisi kali penjualan. Sekarang ini, harga baju. Harga baju, ada pasar nih harga baju. Dari 200.000 jadi 250.000. Kira-kira kenaikannya berapa sih? Kenaikannya berarti naiknya dari 50.000 bagi 200 kalikan dengan, kalau persen harus kalikan dengan 100%. Jadi 25%. Good job. Asik. Nomor 2. Laptop 6 juta. Diskonnya 50%. Setelah diskon berarti berapa? Tinggal 5.100.000 kan? Jadinya, kalau kita mau cari diskonnya dulu apa mau cari harga setelah diskon? Nanti kalau harga setelah diskon, kita kurangin 100%, dikurangin sama 15% ya. 100% kita kurangkan sama 15%. Dia 85% dikalikan dengan 6 juta. Yaitu 5.100.000. Bis ojen Archimedes. Ini. Nah, kalau ada agen. Agen dapat 5% dari 4 juta. Kak, komisinya berapa? Ada yang freelance nggak di sini? Biasanya kan kalau freelance tuh kalian dapat jual apa, dapat komisi gitu kan. Ini juga sama. Kalau kita misalkan dia
Berarti kan komisinya itu total dari penjualannya, yaitu 5%, 5/100 kali 4 juta. Dapat komisi 200.000. Biasanya kalian ini ya, yang Shopee apa? Shopee freelance yang biasa bagi-bagi link tuh apa sih namanya? Aku lupa lagi. Affiliate, ya affiliate. Nah itu, lupa aku. Sekarang nomor 4. Kalau ada barang, harganya 250.000 dijual nih. Tapi dia dapat untung 25%. Harga belinya berapa? Jadi dia udah untung 25%. Kira-kira dia jualnya berapa sih? Dia kan jualnya pasti harga belinya ini ditambah untungnya. Kan 25% dari belinya kan? 50/200, 200 harga baju ya Kak? Iya betul. Jadi dia belinya tambah 25%. Ya kan? 25%. Nah, kalau tambah gini gimana? Gak bisa kan? Kan satu itu kan 100%. Atau kamu 25% jadiin pecahan dulu. Jadiin kok pecahan desimal berapa? 0,25 ya? 0,25 dari beli. Berarti dia jualnya itu sebanyak 1,25 dari beli. Ya kan? Dia jualnya itu 1,25 dari beli. Kan? Dia beli terus tambah 25% dari beli. Kan untungnya. Ini tuh untungnya. Untungnya si dia. Untung. Berarti jualnya kan 250.000. 250.000 sama dengan 1,25 dari beli. 250 sama dengan 1,25 dari beli. Ya belinya 1 ya. Kan kalau di depan ini nggak ada koefisien, kita anggap 1. Jadi kalau di depan nggak ada koefisien itu 1. 250 dibagi sama 1,25. Itu sama dengan dia belinya. Yaitu sebanyak 200.000. Jadi dia belinya 200.000. Sampai sini bisa dimengerti? Lanjut lagi, masih kuat? Masih ada sisa 15 menit nih. Masih ya, harusnya. Iya, oke. Mantap. Sekarang latihan umum campuran. Dari 800 liter air di tangki, 3/8 dipakai untuk taman. Untuk nyiram tanaman. Berarti berapa yang dipakai untuk nyiram tanaman? 300 ya. Jadi 3/8 kali 800. Ya, 300. Yang D. Sekarang nomor 2. Dia baca 90 halaman.
sama dengan 5/8 dari bukunya. Kayak tadi total berarti 5/8 dari total buku. Kan 5/8 dari total buku, total halaman, maaf. Total halaman itu 90. Berarti dibalik tinggal 90 kali 8/5 ya. Jadi total halamannya 90 kali 8/5, yaitu 144. Nah, sekarang pecahan dari pecahan. Coba nih, gunakan penalaran umum kalian. Ibnu yang jago nih. Ibnu masih ada nggak Ibnu di sini? Oh masih, oke. 300 karyawan. Dari 300 ini, 2/3 karyawan itu menggunakan transportasi umum. Dari 2/3 transportasi umum ini, 3/4-nya naik bus. Berarti yang harus kita lakukan mencari apa nih? Ini keluar nih di SNBT kemarin. Jeng, jeng, jeng. Dari 300, 2/3-nya pakai transportasi umum. Dari mereka itu berarti dari 2/3 ini. Berarti cari yang pakai transportasi umum dulu kan? Transportasi umumnya ada berapa? Berarti kan 2/3 kali 300. Ada 200 orang. Terus 3/4-nya naik bus. 3/4 kali 200. Jadi 150. Wis, jago-jago kalian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada konser jual 500 tiket. 0,6 udah terjual. Berarti yang terjual ada Dewi Persik. Ada berapa? Ada 300. Berarti kan yang terjual ada tinggal 0,6 kalikan dengan 500. Jadi 300 ya yang terjual. Nah, sepatu. Dia setelah didiskon 20% itu menjadi 160.000. Yang ditanyakan tuh sebelum didiskon. Berarti kan kalau diskonnya 20%, ini tuh berapa dari harga asli? Berapa persen dari harga asli? Sama dengan diskonnya 20%, berarti bayarnya kan 80% ya. 80% dari harga asli. Wis kepentingan mendadak. Gaya banget nih Ibnu nih. Gila, sok sibuk banget. 80% harga asli itu 160.000. Itu soal pecahan 30 soal tuh. Kerjakan. Nanti kalian ada titik di nomor 20 sampai 3. Ya, 30 soal apa 50 soal ya? Aku lupa. Apa aku udah share ya? Lupa lah. Nanti aja aku cek. Harga asli itu berarti tinggal 160 dibagi 80%. 80% itu kan 0,8 ya. 0,8. Berarti harga aslinya 160 dibagi 0,8. Yaitu 200.000. Masih lanjut? Kuat?
Oke. Cara pembagian koma, tinggal gini aja. Kan kalau 160 dibagi 0,8, ketika 0, itu naik ke atas saja. Artinya ini sama dengan 1600 dibagi 8. Ya, 200. Ini caranya. Kan komanya 1. Jadi kalau satu angka di belakang koma, tinggal naik ke atas 0. Kalau di belakang koma ada 2, naik tambah 0, 2. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Masihlah cukup 3 soal lagi. Nah, ini berapa ini? Menerima 180.000 sebagai komisi 6%. Jadi komisinya itu dapatnya segini. Yang ditanyain penjualannya. Berarti 6% tuh 6% dari penjualan apa 6% kali 180.000? 6% dari penjualan ya. Dari penjualan sama dengan 180.000. 6% berarti kan 6 per 100. 0,06 penjualan sama dengan 180. Ini Vivin, kan dia kayak gini. Komanya kan ada 2 ya. 180 dibagi 0,06. Berarti kan naiknya 2, Vivin. 2 bagi 6. Jadinya 3 juta. Nah, dipahamin? Nah, oke. Nah, ini populasi desa. Turun dari 1.800 ke 1.500. Persen penurunannya gimana? Selisihnya kan? Mereka selisihnya berapa? Selisihnya 300. Per, pernya tuh awalnya 1.800 apa per 1.500-nya? Per harga awal. Jadi per awalnya per 1.800. Jadi 16,67%. Pajak penjualan. Pajak penjualnya 10%. Harga akhirnya 220.000. Sebelum pajaknya gimana? Kayak tadi, kayak harga setelah diskon. Berarti kan dia bayarnya itu harga awal ditambah pajak kan? Ditambah pajaknya. Harga awal, pajaknya kan 10% dari harga awal. 10% dari harga awal. Berarti harga awal 10% tuh 0,01 harga awal. 0,1 sorry. 0,1 ya. 0,1. Berarti berapa totalnya bayarnya? Kalau tambah pajak 10%.
Betul, si Ojan Pascal. Jadinya bayarnya kan 1,1 dari harga awal ya. 1,1 dari harga awal. Itu kan 220.000. 220.000. Berarti harga awalnya 220.000 dibagi 1,1, yaitu 200.000. Yang B. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Mungkin ini yang TSMBT kita lanjut minggu depan aja ya. Ya, kita nggak bingung. Kan harga awal. Ini dapat 0,1, bingung nggak? Kan pajaknya kan 10% dari harga awal. Berarti kan dia 0,1 harga awal. Berarti kan harga kalau nggak ada depannya nggak ada koefisien, itu dihitung 1. Harga awal ditambah 0,1 dari harga awal. Artinya 1,1 harga awal. Kayaknya aku udah kirim ini nggak sih? Udah kirim tugas yang 30 berapa soal ya? Cara baginya gini, kan nanti kalau misalnya komanya ada berapa? Kayak tadi aku terangin sama Vivin, 50 soal itu ya. Nah, itu tugas kalian. Harga awal kan 220.000 dibagi 1,1. Langkahnya kalau kalian mau menghilangkan koma, ini perhatikan ya, menghilangkan koma, di sini kan kalian bingung nih ngilangin komanya gimana. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1. Kalau mau menghilangkan koma, di belakang koma ada 1. Itu naik ke atas. Jadi, mereka pindah dari bawah ke atas. Artinya, tadinya nolnya 4, jadi nolnya 5. Komanya hilang. Sampai sini dulu paham nggak? Terus tinggal 22 bagi 11 aja. Berapa? Ini kan kalau 0, kalian tulis aja 0. 0 ada 4, ada 5, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 22 bagi 11. 2. Udah, berarti dia 200.000. Gini caranya. Pembagian koma, nggak usah bingung. Tinggal cari aja ada berapa koma di belakang. Oh, naikin ke atas 0. Koma ilangin. Udah, selesai. Kak Ira, mau tanya, Ya, boleh. ini kan saya tadi nyoba yang pakai cara yang nggak di apa nggak dibagi 100, 10%-nya nggak dibagi 100. Nah, jadi ya cara biasa jadi 200 kali 100 per 10. Nah, itu ternyata apa hasilnya beda. Nah, saya tuh masih bingung. Tadi tuh katanya kan 0,1. Nah, itu jadi 1,1 itu kenapa ya? Kan pajaknya kan 0,1 harga awal. Berarti kan Ya. tadi kan kita bayarnya tuh harga awal ditambah 0,1 dari harga awal. Ini, ini tambah ini. Nah, harga awalnya kan depannya nggak ada koefisiennya. Kalau nggak ada depannya nggak ada koefisiennya, itu 1 tambah 0,1 kayak ini A. A ditambah 0,2 A. Berarti jadinya berapa? Pika. A ditambah 0,2 A. Hmm, 3, 0,3 bukan ya? Nah, kan depannya A ini nggak ada angkanya. Itu Ya. A-nya 1. Oh.
Berarti jadinya 0,2A. 1 tambah 0,2, 1,2A. iya 1,2A. Sama juga kayak gini, ini harga awal ditambah 0,1 dari harga awal. Kalau depannya nggak ada koefisien, nggak ada angka, itu artinya 1 maksudnya. 1. 1 tambah 0,1, 1,1. 1,1. Iya, 1,1 dapat dari situ, Pika. Oke, Kak, makasih. Ya, ada kunci jawabannya belum aku bikin, teman-teman. Sampai sini bisa dimengerti? Ada kok nanti kunci jawabannya, tunggu ya. Oke, karena udah dimengerti, kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi semangat untuk kalian. Nanti habis ini aku share kunci jawabannya juga untuk 3CR. Jangan lupa tonton recordnya ya.